Deadline tuntutan rakyat kepada pemerintah berakhir besok hari Jumat 5 September 2025. Sejumlah aktivis menegaskan pentingnya memenuhi deadline itu dengan meminta anggota DPR keluar dari dalam gedungnya untuk menerima 17+8 tuntutan rakyat. Satu hari jelang berakhirnya tenggat waktu tuntutan rakyat, para aktivis hingga influencer menyerahkan 17 tuntutan jangka pendek dengan deadline 5 September dan 8 tuntutan jangka panjang ke DPR dengan deadline tahun depan. Penyerahan 17+8 tuntutan rakyat dilakukan di luar ruangan, yakni di Gerbang Pancasila Gedung DPR. Penyerahan tuntutan diterima oleh anggota Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka dan Wakil Ketua Komisi 6 Andre Rosiade yang turut menandatangani surat serah terima tuntutan tersebut. Sementara perwakilan kolektif yang hadir adalah Abigail Liboria, Andovi Dalopes, Jerome Polin, Aditya F. Utami, Fatia Izati hingga Jovial Dalopes. Kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan BMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan BMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan dukungan. Saya yakin walaupun mungkin 17+8 ini tidak semuanya dijalankan, ada satu yang sudah pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar, dan mereka udah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu, walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. 17+8 tuntutan rakyat harus dipenuhi oleh pemerintah. Tuntutan itu viral di media sosial usai disampaikan oleh sejumlah aktivis dan influencer di tanah air. Tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi pemerintah paling lambat 5 September. Di antaranya bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan yang gugur dilindas pada kuda Brimob dan seluruh korban jiwa lainnya. Sedangkan tuntutan jangka panjang salah satunya DPR harus segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi. Sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi yang tuntutan rakyat. Adovi mungkin sedikitnya 10 orang gugur sepanjang aksi demonstrasi di penjuru Indonesia beberapa hari terakhir. Pemimpin parlemen menyampaikan permohonan maafnya, namun gerakan rakyat masih terus berlipat ganda berharap suaranya benar-benar didengar. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. 3 September 2025. Tidak biasanya mahasiswa menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap di dalam gedung DPR. Sejumlah mahasiswa yang ditunjuk untuk mewakili masing-masing kampus ini bergantian menyampaikan banyak hal di hadapan para pimpinan DPR. Utamanya soal kesejahteraan rakyat yang menjadi akar masalah pemicu amuk massa. Usai sedikitnya 10 korban jiwa gugur dalam aksi, DPR pun akhirnya meminta maaf. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Rakyat akan terus menagih keadilan di tengah meroketnya harga beras, pengangguran yang tembus 7 juta, dan masalah-masalah lainnya yang datang dari berbagai penjuru menghimpit ruang yang sudah sempit adanya. Nah, akar masalahnya itu menurut saya adalah tekanan ekonomi belakangan
yang menurut saya tidak bisa dimatikan sekedar dengan menerbitkan laporan BPS pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 5,12%. Karena faktanya daya beli kita melemah, harga beras meningkat, ya. Kemudian ini data yang sangat mencengangkan, ya. Aspiring middle class meningkat, kelas menengah drop. Kelas menengah kita itu drop dari 23% ke 15%. Pengangguran 7 juta, pekerja tanpa upah 20 juta. Sementara mereka yang berpendapatan serabutan, kelompok informal, gig workers itu 31 juta. Jadi ini tekanan-tekanan ekonomi pada saat yang pas sama, mereka diminta untuk efisien, program-program yang berkaitan dengan mereka dikurangi, tetapi elit politik justru meningkat privilege-nya. Aksi tidak akan reda jika keadilan tak kunjung ada. Warna merah muda atau pink, hijau, dan biru mendominasi aksi belakangan. Selain untuk membedakan dengan intel penyusup yang berbuat rusuh dalam aksi, ada makna yang mendalam. Dalam gerakan 17+8 tuntutan rakyat, Blue Resistance menandakan Indonesia darurat sebagai simbol kondisi yang berakar dari masalah ketimpangan sosial, korupsi, dan berbagai ketidakadilan yang terjadi. Brave Pink adalah warna kerudung Ibu Ana, seorang ibu yang aksinya viral ketika menantang aparat hingga orasinya yang lantang menjadi simbol keberanian rakyat. Sementara Hero Green merujuk penghormatan kepada almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas barakuda Brimob. Warna hijau ini pun menjadi lambang heroisme dan pengorbanan dalam perjuangan rakyat. Adapun 17+8 tuntutan memiliki tenggat waktu bagi pemerintah memenuhi tuntutan rakyat dalam 1 pekan, mulai dari soal supremasi sipil, desakan agar polisi tidak represif, hingga seputar upah layak. Adapun 8 tuntutan dengan tenggat waktu 1 tahun memuat berbagai desakan mulai dari reformasi DPR, pengesahan UU perampasan aset koruptor, hingga reformasi kepolisian dan ekonomi kerakyatan. Tim Liputan Metro TV. Hari ini sejumlah koalisi masyarakat sipil hingga akademisi mendatangi gedung DPR RI untuk melanjutkan penyampaian aspirasi. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian. Septian, pihak mana saja menyampaikan aspirasi dan bagaimana respon dari DPR? Ya, selamat sore rekan-rekan, benar sekali sepanjang hari ini hingga sore hari ini pihak dari DPR RI telah menerima sejumlah koalisi masyarakat sipil, influencer, musisi, akademisi ke gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di antaranya tadi sekitar pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat, sejumlah influencer kemudian musisi ini sudah menyampaikan secara langsung mengenai tuntutan rakyat 17+8 yang sudah disampaikan langsung dan sudah diterima oleh anggota DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade bersama juga dengan Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI. Dan artinya tuntutan yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil, tepatnya lagi adalah tuntutan 17+8, sudah langsung diterima tanpa melalui lewat jalur administrasi dan diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI untuk nantinya juga diteruskan langsung kepada pimpinan DPR RI. Jika kita refresh sedikit rekan-rekan mengenai tuntutan yang sudah disampaikan sejak kemarin, tak hanya dari koalisi masyarakat sipil, tapi 16 perwakilan organisasi mahasiswa juga sudah berdialog langsung dengan para pimpinan DPR RI yang menyampaikan memang kurang lebih antara 17+8 dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa sepanjang tanggal 25 hingga akhir-akhir ini adalah mengenai misalnya pengesahan RUU perampasan aset, kemudian bentuk tim investigasi atas kematian Afan Kurniawan dan juga semua demonstran menjadi korban pada aksi 25 hingga 31 Agustus, kemudian meminta pembekuan atau peniadaan tunjangan-tunjangan bagi anggota DPR RI yang tidak sejalan ataupun menyakiti hati rakyat di tengah kondisi perekonomian saat ini, kemudian juga
memastikan agar upah layak untuk buruh dan juga pemerintah segera mengambil langkah darurat mengenai pencegahan PHK massal dan sebagainya. Kemudian tuntutan jangka panjang jika kita lihat di 17+8 juga mereformasi DPR RI, kemudian mereformasi partai politik yang harus membawa kader-kader terbaik mereka di DPR RI maupun di daerah, kemudian juga mempublikasikan laporan keuangan anggota DPR maupun partai politik dan sebagainya. Namun itu semua juga kurang lebih sudah dijawab oleh pimpinan DPR RI kemarin atas tuntutan-tuntutan dari masyarakat seluruh Indonesia maupun yang disuarakan langsung oleh para mahasiswa. Di antaranya ya kita ulas sedikit-sedikit pertama mengenai RUU perampasan aset. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga sudah menyampaikan bahwa mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa maupun masyarakat Indonesia, bahwa DPR juga memiliki semangat yang sama untuk meniadakan korupsi Indonesia melalui adanya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun demikian memang untuk RUU perampasan aset masih harus menunggu RUU KUHP yang saat ini masih dibahas di Komisi 3 DPR RI. Kemudian mengenai tunjangan DPR RI terlebih atau terkhusus mengenai tunjangan perumahan, ini sudah dipastikan ditiadakan per tanggal 31 Agustus 2025, di mana sebelumnya Sufmi Dasko juga sempat menyinggung bahwa seharusnya juga sudah selesai pada per awal November 2025, tapi dipercepat pada per 31 Agustus 2025 mengenai tunjangan DPR RI, khususnya tunjangan perumahan ini juga sudah dihapuskan. Kemudian tadi siang pimpinan DPR RI melalui Puan Maharani, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cucun Ahmad Syamsurijal bersama seluruh perwakilan fraksi di DPR RI dari 8 partai politik sudah menyepakati penghapusan tunjangan tersebut, kemudian moratorium kunjungan DPR RI ke luar negeri maupun kunjungan lainnya, dan akan dikembalikan kepada negara mengenai uang yang akan sedianya dipakai untuk kunjungan ke luar negeri ataupun kegiatan yang lainnya. Kemudian mengenai aspirasi misalnya tentang pembebasan mahasiswa yang masih ditahan di Polres-Polres atau di Polda-Polda, hal ini juga sudah dijawab oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko maupun Saan Mustafa bahwa akan mengkomunikasikan langsung kepada Kapolri bahwa jika mahasiswa tersebut melakukan aksi yang damai tanpa kegiatan yang anarkistis, maka segera dikomunikasikan untuk dibebaskan. Kemudian untuk saat ini di belakang saya Kevin dan juga Eva mengenai aspirasi yang kembali disuarakan oleh para mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI. Pada sore hari ini BMSI melakukan kegiatan teatrikal penaburan bunga dan juga menghidupkan lilin. Jika kita bisa lihat di sini bersama-sama, Dani, ini adalah simbol teatrikal atas lanjutan setelah kemarin menyampaikan aspirasi, dan hari ini kembali disuarakan dengan hashtag Selamatkan Indonesia dengan menyampaikan juga beberapa tuntutan yang sudah sama sebelumnya disampaikan. Tapi ada kegiatan teatrikal yang memang yang dilakukan oleh BMSI dengan penaburan bunga, dengan menghidupkan lilin untuk mengenang para korban yang menjadi korban jiwa dalam kegiatan penyampaian aspirasi selama tanggal 25 Agustus hingga akhir Agustus kemarin. Untuk sementara demikian, Kevin dan juga Eva, kita masih menunggu aspirasi jawaban ataupun keterangan lainnya dari pimpinan DPR RI menyikapi situasi dan juga aspirasi yang disampaikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.